Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu informasi serta meningkatkan semangat belajar. Sehingga media ini bisa mewujudkan tujuan pendidik untuk melakukan pembelajaran secara efektif. Faktor-faktor pemilihan media sebagai berikut. Pertama, dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran, dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal. Kedua, materi pelajaran. Selain dana, di sini guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Ketiga, peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didiknya. Pemahaman setiap individu dengan individu lainnya itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Keempat, jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis-jenis yang akan digunakan untuk yang mana. Jenis-jenis media antara lain ada audio, visual, audiovisual, dan alat peraga. Kriteria pemilihan media. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu kriteria pemilihan media? Menurut Muspikon yang dikutip dalam Fauziah, dalam kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu efisien, relevan, serta produktif. Jadi, apa aja ya kriterianya? Yang pertama itu ada kesesuaian. Ketika kita milih media, harus disesuaikan dengan materi yang akan kita jelaskan. Kedua, tingkat kesulitan. Media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas. Jadi kita tuh harus tahu gimana tingkat kesulitan yang harus kita gunakan dalam media, kriteria pemilihan media. Selanjutnya adalah biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media yang mahal tapi tidak bisa menangkap materinya, harus menggunakan media yang terjangkau dan dapat digunakan oleh. Selanjutnya, ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, jadi tidak bisa memenuhi kriteria dalam pemilihan media. Selanjutnya, ke kualitas teknis. Media sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknik yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya untuk beberapa materi. Setelah teman-teman mendengar kriteria pemilihan media, maka kami akan memberikan tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor dan kriterianya. Yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Jenis media yang kita pilih harus sesuai dengan materi pembelajarannya. Apabila medianya tidak sesuai dengan materi, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan baik. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Jika para guru atau pendidik tidak memiliki biaya yang cukup, maka pendidik bisa berkonsultasi dengan pendidik lainnya yang sudah memiliki pengalaman. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Perangkat keras sangatlah bermanfaat untuk menyeimbangi media pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Ketika pendidik ingin membeli media pembelajaran yang dijual di pasaran, penuhi ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu. Yang kelima, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Setelah semuanya sudah diatasi, tips yang terakhir yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik dan mudah digunakannya untuk mencapai suatu tujuan. C. Prinsip dalam memilih media pembelajaran.
Yang pertama, tidak ada suatu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan instruksional tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lainnya. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain dalam perencanaan instruksional atau perencanaan pembelajaran. Tanpa alat bantu mengajar mungkin pengajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media pembelajaran hal itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, media apapun yang akan digunakan berdasarkan akhirannya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan instruksional yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media objektif atau didasarkan pada tujuan instruksional, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam, pengemasan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa terhadap multimedia. Tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Yang terakhir atau yang ketujuh, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada konkretan dan keabstrakannya. Media yang konkret mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat memberikan pengertian yang tepat. Selanjutnya adalah pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran. Kira-kira apa ya pendekatan yang ada untuk memilih media pembelajaran? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari simak videonya. Anderson tahun 1976 mengungkapkan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu 1. Pemilihan tertutup. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media yang telah ditentukan dari atas, misalnya medianya sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti media yang dipakai. Yang kedua, model pemilihan terbuka. Ini merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita bebas untuk memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, Arif S. Sadiman tahun 2003 ada juga beberapa model atau prosedur pemilihan media, yaitu 1. Model flowchart yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua, model matriks yang menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriterianya pemilihan ini dapat diidentifikasi. Yang ketiga, model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan.